Selamat malam dari Los Angeles, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang, dan hari ini, hari Rabu tanggal 19 Maret tahun 2025, kita akan mulai dengan pasal yang ke-11 Injil Yohanes. Kita awali dengan doa. Tuhan, tuntun kami, berikan hikmat marifat agar kami mengerti kebenaran firman-Mu yang saat kami aplikasikan memerdekakan kami. Berbicara kepada kami, biarlah setiap benih firman ini jatuh di tanah yang subur, sehingga dapat berbuah berlipat kali ganda, menerima kebenaran firman-Mu dengan hati bersyukur dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya akan memulai terlebih dahulu dengan latar belakang dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini. Kita mulai dengan latar belakangnya. Nah, bagian ini berisi salah satu kisah paling terkenal dalam Alkitab. Kisah apa itu? Kisah tentang kebangkitan Lazarus yang sudah 4 hari di kuburannya. Suatu mujizat yang sangat spektakuler. Nah, kitab suci hanya memberikan sedikit perincian tentang hubungan antara Yesus dan ketiga orang bersaudara ini, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Kita tahu bahwa Yesus menghabiskan beberapa waktu di rumah mereka. Itu tertulis dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42, ada di sana. Nah, Yesus sangat dihormati oleh Maria, dianggap sebagai guru oleh kedua saudara itu, Maria dan Marta. Marta adiknya Maria, ya. Jadi mereka memanggil dia, literally memanggilnya guru, tertulis dalam Yohanes 11 ayat 28. Dan bahwa kasihnya, kasih Yesus kepada keluarga itu sangat dikenal, terlihat dari luar. Ya, Yohanes 11 ayat ke-36. Meskipun begitu dekat, narasi ini dimulai dengan Yesus yang berada agak jauh, menghindari para pemimpin agama yang bermusuhan di Yerusalem. Yohanes 10 ayat 39 sampai 40 yang kita baca pada waktu itu. Yang terakhir kita lihat bagaimana mereka menjebak Yesus di Serambi Salomo, tapi Yesus terlepas lagi dari cengkeraman mereka karena saatnya belum tiba. Ya. Nah, ketika Lazarus jatuh sakit, Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus. Harapan mereka mungkin agar Yesus segera kembali dan menyembuhkan saudara mereka sebelum ia meninggal. Itu harapan mereka. Tapi Allah memiliki rencana yang jauh lebih besar daripada apa yang direncanakan oleh manusia ini. Nah, pada bacaan pertama, jawaban Yesus tampak mengembirakan. Akan tetapi ia memiliki rencana dalam pikirannya yang tidak sesederhana itu. Jika kita melihat kronologi yang terlihat, jelaslah bahwa pesan itu sampai kepada Yesus setelah Lazarus meninggal. Dengan penundaan 2 hari. Yesus akan tiba 4 hari setelah penguburan Lazarus. Nah, apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 seharusnya sampai kepada Maria dan Marta setelah saudara mereka meninggal. Ya, awalnya tampaknya tidak masuk akal. Ada itu di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 4. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, Yesus berkata di sana, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Kenapa tidak masuk akal? Karena pada saat Maria dan Marta menerima berita ini, Lazarus telah meninggal. Padahal itu dikatakan penyakit ini tidak membawa kematian. Lah ini mati kok. Terlambat menerima beritanya. Yesus mengatakan tidak akan mati. Ya, kok bisa begini? Bagi mereka nggak masuk akal. Tapi Yesus tahu kenapa dia mengatakan tidak akan mati, karena dia akan bangkitkan Lazarus. Nah, kan mereka Maria Marta ini kan nggak ngerti apa yang ada di dalam pikiran Yesus ini.
Ya, tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan bagi nama Allah. Orang mati dibangkitkan, bagaimana tidak mendatangkan kemuliaan? Jelas mendatangkan kemuliaan. Ini rencana Yesus ini. Untuk menggenapi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, sekalipun ia mati, namun ia tetap hidup. Kan itu pernyataannya. Nah, Yesus memiliki tujuan tertentu dalam kejadian ini, yaitu dalam kematian Lazarus ini. Ia bahkan telah mengisyaratkan momen ini dalam argumen-argumennya sebelumnya dengan para kritikus agama, para pengkritiknya. Yohanes 5:28. Nah, Yesus tahu jauh sebelumnya bahwa kebangkitan sudah dekat. Ya. Tanggapan Yesus terhadap penyakit Lazarus dimaksudkan sebagian untuk membantu kita memahami bagaimana Allah memandang keadaan kita yang fragile ini. Ya. Pandangan itu seringkali sangat berbeda dengan pandangan kita. Antara Allah memandang manusia. Kita melihat pandangan kita ini beda jauh. Allah melihat, dia mengutus Yesus, kamu mati. Iya, akibat daripada dosa. Tapi kalau kamu percaya, engkau akan hidup selamanya. Itu yang Allah lihat. Bahwa kematian itu adalah awal daripada kehidupan nantinya di alam baka, di balik kuburan, yaitu kekekalan di surga. Itu yang dilihat. Jadi dia mendemonstrasikan kebangkitan daripada Lazarus ini untuk menunjukkan dia pun akan bangkit sebagai yang sulung. Kenapa sebagai yang sulung? Karena setelah ia bangkit, dia tidak akan mati lagi. Lazarus bangkit, mati lagi. Jadi dia menunjukkan di sini bahwa pada akhir zaman nanti kita sekalian pun akan dibangkitkan, sama seperti Lazarus dibangkitkan. Waktu ia datang di awan-awan pada waktu pengangkatan, pada waktu rapture, yang mati bangkit dulu. Kita yang masih hidup menyusul, bertemu di awan-awan. Ini konsep seperti ini digambarkan. Ya. Nah, para murid tidak dapat mengerti mengapa Yesus kembali ke wilayah yang sangat tidak bersahabat dengan dia. Pergi ke Yerusalem. Mereka tidak mengerti maksud dari upaya untuk membangunkan orang yang sudah mati. Dia tidur, bahasa Yesus kan. Kalau dia tidur, biarin aja, dia bakal sembuh. Pengertian Yesus mengatakan dia tidur adalah dia mati. Mari aku bangunkan dia. Mari aku bangkitkan dia. Itu penjelasannya. Nah, akan tetapi Allah tahu persis apa yang sedang ia lakukan. Para murid biasanya bingung, tetapi mereka juga menunjukkan kesetiaan mereka. Ketika Yesus sedang dalam keadaan murung, Thomas menunjukkan tekad untuk mengikuti Yesus kemanapun ia pergi dan akan berada di mana Yesus berada. Yohanes 11 ayat 15 dan 16. Dia mencoba menghibur Yesus karena Yesus tahu kematiannya sudah dekat. Masa penyiksaan itu semakin dekat. Salib menunggu semakin dekat. Dia tahu akan hal ini, murung. Dan digambarkan juga nanti kita baca bahwa dia menunduk dan tetesan keringatnya bercampur dengan darah. Hemoanhidrosis, bahasa kedokterannya. Stres, pecah pembuluh-pembuluh darah yang kecil itu, darah yang keluar daripada pembuluh darah kecil yang pecah ini bercampur dengan keringat. Makanya tetesannya menjadi keringat darah. Hemoanhidrosis. Hemo darah, anhidrosis keringat darah. Ini akibat stres parah yang menyebabkan terjadinya pecahnya pembuluh darah yang kecil ini. Ya. Pada saat Yesus kembali ke Betania, sama sekali tidak ada keraguan bahwa Lazarus sudah meninggal. Nggak ada keraguan itu. Orang pertama yang Yesus temui di Betania adalah Marta. Marta tampaknya menyelinap menjauh dari banyak pelayat dan sehingga ia dapat menemui Yesus secara pribadi. Dia menjaga privasinya, dijaga. Ya, ini sesuai dengan sikap praktis tanpa basa-basi yang Maria tunjukkan dalam penjelasan kitab suci lainnya.
straightforward, dia menghindar. Dia mau bertemu dengan sang guru. Yesus lebih jauh menguji imannya, iman Marta, yang menghasilkan ekspresinya yang indah tentang kepercayaan pribadinya yang bersandar penuh pada Tuhan Yesus dan kepada Kristus ini. Ya, ini terbukti di sana waktu Yesus ngetes, melihat apa yang dilakukan oleh keluarga ini. Nah, berbeda dengan Maria, saudaranya, adiknya, kitab suci mengisyaratkan bahwa Maria lebih emosional, mengekspresikan emosinya, sangat impulsif. Nah, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah tiba, ia keluar dengan cepat dan dramatis tanpa mencoba menghindar daripada kerumunan orang banyak ini. Otomatis dia tidak akan mengalami privacy, nggak ada, orang ikut dia. Nah, hal ini membangkitkan rasa ingin tahu para pelayan yang mengikutinya dan membentuk kerumunan yang kemudian menyaksikan mujizat Lazarus dibangkitkan dari kematian ini. Nah, Maria menggemakan komentar Marta bahwa Yesus dapat mencegah kematian Lazarus. Itu tertulis dalam Yohanes 11 ayat 28 sampai 34. Ya. Di sini Yesus menunjukkan belas kasihan yang besar dan menangis dengan tenang bersama Maria dan Marta. Masih ingat ayat yang singkat? Maka menangislah Yesus. Harusnya manusia nggak mati, tapi dosa menyebabkan mereka mati. Hatinya hancur, dia menangis melihat keadaan manusia seperti itu. Ya, tapi justru untuk itulah dia datang agar kematian secara daging ini di dalam dia mereka akan mengalami kehidupan kekal. Kematian daging ini disebabkan karena dosa. Tapi setelah itu bagi orang percaya tidak akan ada kematian lagi. Hidup selamanya. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus, ada kematian kedua. Yaitu terpisah daripada Allah untuk selama-lamanya. Berada di dalam kekekalan lautan api. Ya. Momen ini sangat penting dalam pemahaman tentang hakikat Allah. Yesus sengaja mengatur situasi ini untuk menyampaikan maksud yang jelas. Mujizat ini adalah tanda. Yohanes mengatakan sign. Ya. Jadi kalau itu sign, yang lalu saya sudah jelaskan, harus diartikan sebagai sign itu sendiri. Yang lalu saya katakan kalau ada tanda panah ke kanan disilang, nggak boleh belok kanan. Itu artinya lampu merah artinya tidak boleh jalan, lampu hijau artinya boleh jalan. Sign harus diartikan. Ya. Nah, sini kebangkitan Lazarus ini harus diartikan bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Ya. Jadi ini adalah tanda lain dari hakikat ilahi Yesus itu. Beberapa saat dari sekarang, Yesus akan membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Ya. Namun ia mengungkapkan emosi yang jelas karena kasihnya kepada sahabat-sahabatnya. Dia menangis. Dia ikut bersedih bersama dengan Marta dan Maria. Bersama dengan Maria dan Marta. Ikut menangis. Ini adalah momen yang paling penting dalam Alkitab. Dia memiliki empati. Secara terbuka ia menunjukkan empatinya itu dengan ikut menangis. Yesus pria. Dia juga mencucurkan air mata. Jadi adalah salah kalau ada orang mengatakan laki-laki nggak boleh nangis. Kalau laki-laki memang tidak boleh menangis, kenapa Allah menciptakan air mata bukan hanya untuk wanita, tapi juga untuk laki-laki? Ini kan untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Nggak ada salahnya. Bukan justru seorang laki-laki meneteskan air mata itu menjadi lemah, tapi justru di sana ia memiliki segalanya menjadi kuat sehingga dia dapat meneteskan air mata sebagai empati yang disalurkan di dalam air mata itu. Apakah temannya yang berduka dia ikut menangis seperti Yesus menangis pada saat Lazarus meninggal, atau karena sesuatu hal lain? Dia bersedih di dalam hal. Mujizat ini tanda, jadi harus kita baca sebagai tanda itu.
Nah, jadi saya katakan tadi ini adalah momen penting ya, tentang kebangkitannya ini, karena orang akan jelas melihat tanda keilahian daripada Yesus Kristus, divine power. Karena dia memberikan perintah kepada Lazarus. Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Orang mati itu pun mendengarkan suaranya. Lazarus yang sudah mati itu pun mendengar suaranya, melakukan perintah ini. Nah, pada zaman akhir nanti, kita pun akan mengalami hal yang sama. Apakah kita telah mati ataupun masih hidup dan bertemu dengan Tuhan di awal? Ya. Kebangkitan Lazarus jauh lebih dramatis daripada segala mukjizat lainnya yang pernah Yesus lakukan. Pada pesta pernikahan di Kana, hanya sedikit orang yang tahu bahwa mukjizat telah terjadi. Yohanes 2, 7-11. Itu pelayan yang mempersiapkan air. Dimasukkan ke tempayan. Dia tahu itu air. Tapi waktu Yesus katakan bawa kepada pemimpin pesta, cedokkan. Waktu dia cedokkan, pada saat itu mukjizat terjadi. Pemimpin pesta nggak ngerti. Tapi pelayan ini tahu, karena tadi air, sekarang jadi anggur. Karena pemimpin pesta itu mengatakan, biasanya orang menyimpan yang kurang baik pada akhir. Tapi engkau dari awal sampai sekarang semuanya baik. Jadi dia tahu itu air telah berubah menjadi anggur. Apakah pemimpin pesta tahu? Tidak. Apakah si pemilik pesta yang menikah itu tahu? Tidak. Apakah para tamu yang lainnya tahu? Tidak. Jadi hanya sedikit orang yang tahu di dalam hal itu tentang mujizat ini telah terjadi. Ya, ketika memberi makan ribuan orang, butuh waktu lagi. Waktu bagi orang-orang untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Yohanes 6 ayat 9-11. Orang yang buta sejak lahir memperoleh penglihatannya tanpa kehadiran Yesus. Di sana pada saat ia membasuh mata di kolam Siloam, di mana pada saat itu ia dapat melihat. Jadi Yesus mengutus orang yang buta ini setelah ia meludah ke tanah, mencampur tanah dengan air ludahnya, digosokkan di mata orang buta itu, kemudian pergi, basuh dirimu di kolam Siloam. Orang ini perginya buta, kembalinya melihat. Pada waktu dia melihat setelah membasuh dirinya di kolam Siloam, Yesus nggak ada di sana. Jadi Yesus tidak melihat mujizat itu. Anak orang ini datang kembali dan bertemu dengan Yesus nanti. Ya. Berbeda dengan Lazarus yang dibangkitkan, begitu banyak orang melihat, yaitu para pelayat ini tahu Lazarus sudah mati. Sekarang semua orang yang tahu dia mati melihat dia diperintahkan untuk keluar. Ini spektakuler banget. Ini disaksikan oleh begitu banyak orang. Ya. Dalam kasus ini Yesus sengaja menunggu hingga kematian tidak dapat disangkal. 4 hari nggak dapat disangkal lagi. Marta tentu saja khawatir mayat saudaranya Lazarus sudah membusuk. Ada banyak orang, dan demi orang banyak itu Yesus secara terbuka menyatakan bahwa ia bertindak atas kuasa dan otoritas sepenuhnya dari Allah Bapa. Jika engkau tidak percaya kepada apa yang aku kerjakan, percayalah. Jika engkau tidak percaya kepada apa yang aku katakan, percayalah kepada pekerjaan itu. Supaya engkau tahu Bapa yang mengutus aku. Kemudian dia katakan aku dan Bapa satu. Itu yang kita bahas minggu lalu. Nah, kemudian ia memanggil Lazarus yang telah mati untuk bangkit kembali. Lazarus, come forth. Lazarus bangkit, berjalan. Ya. Masih dibungkus dengan kain kapan. Disaksikan oleh semua orang. Masih terikat. Dan kemudian dia katakan bebaskan dia. Lepaskan dia dari kain kapan dan beri makan. Orang mati nggak bisa makan. Orang hidup yang bisa makan. Jadi dia membuktikan bahwa dia ini hidup. Kasih makan dia. Ya. Tanggapan para saksi terhadap mujizat ini sejajar dengan kitab suci lain, sejajar dengan kitab suci lainnya, ya, tentang pendekatan kita terhadap bukti. Nah, kita selalu menuntut bukti. Yesus juga mengatakannya, orang kaum ini mau minta bukti. Kepada mereka tidak diberikan bukti selain daripada bukti Yunus yang berada 3 hari di dalam perut ikan. Ya.
Sebagian orang menafsirkan mujizat yang ada dengan benar. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Yang lain tidak yakin. Dan yang lainnya bersikeras menolak kebenaran apapun yang terjadi. Sekalipun Lazarus bangkit dari antara orang mati, tetap aja ditolak. Kisah ini kita lihat tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus yang dibangkit ini beda dengan Lazarus yang mati yang digambarkan Lazarus dan orang kaya. Namanya sama, tapi dua pribadi yang berbeda. Di sana Lazarus ini bersama dengan Bapak Abraham. Nah, orang kaya yang masuk ke dalam neraka itu berkata, Bapak Abraham, biarkan Lazarus bangkit dan suruh datang ke rumah saudaraku supaya mereka tidak masuk ke neraka seperti yang aku alami ini. Siksaannya berat. Abraham mengatakan pada mereka ada banyak kesaksian dari para nabi. Kalau mereka tidak percaya, sekalipun ada yang dibangkitkan dari antara orang mati, mereka tetap tidak percaya. Ya, memang seperti itu hati manusia. Buktikan. Setelah bukti apa? Nggak percaya juga. Nggak ada gunanya. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Jika mereka percaya, ya mereka percaya karena semuanya tentang siapa Yesus itu telah tertulis di dalam Alkitab secara jelas. Dalam kitab Yohanes cuma 7 tanda yang diberikan, cuma 7 mujizat, tapi ini lebih daripada cukup untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Kayafas, ya. Jadi mereka tetap sekalipun melihat orang mati seperti Lazarus bangkit, mereka juga tetap tidak ingin belajar atau tidak tertarik untuk belajar dari kuasanya. Kayafas misalnya, seorang Saduki yang diangkat sebagai imam besar oleh orang Romawi, membuat nubuat yang tidak disengajanya. Pernyataan itu merangkum alasan Yesus datang dalam wujud manusia untuk melayani sebagai korban yang sempurna, anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela, sempurna, yang menebus, membayar upah dosa manusia. Roma 5 ayat 12 sampai 19. Nah, keputusan dewan, jadi keputusan dewan itu sama ekstremnya dengan penolakan mereka. Mereka sepakat secara kolektif bahwa Yesus harus mati. Harus mati. Keputusan telah diambil. Mereka telah sepakat. Ya. Jadi sebelum diadili pun Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Pada waktu Yesus diadili, setelah dia ditangkap, kita lihat juga kejanggalan. Tidak diberikan kesempatan beristirahat, itu tengah malam. Dan kemudian paginya langsung keputusan diambil dan dia harus disalibkan. Seperti yang telah Yesus lakukan di masa lalu, Yesus bergerak di luar pengaruh langsung para pemimpin agama. Dia nggak terpengaruh sebab mereka. Hal ini membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah ia akan tetap menjalankan kebiasaannya, menghadiri perayaan-perayaan yang diwajibkan, seperti perayaan Paskah di Yerusalem, ya. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Yesus akan segera memasuki kota itu dengan dipuji sebagai Mesias. Terpujilah dia yang datang dalam nama Allah. Ya, mereka meletakkan daun palem, jubah mereka dan sebagainya. Nah, kemudian menghadapi penangkapan dan kematian di tangan musuhnya di Yerusalem. Ini terjadi di Yerusalem. Dia lahir di Bethlehem, Lazarus dibangkitkan di Betania, Yesus disalibkan di Yerusalem. Ya. Ntar minum dulu. Ini ringkasan secara keseluruhannya yang kita pelajari dari bab 11 ini secara keseluruhan. Ya. Rasul Yohanes dalam ringkasan bab 11 ini, Rasul Yohanes menulis Injil Yohanes beberapa dekade setelah Injil Matius, Markus, dan Lukas ditulis. Yohanes berasumsi para pembaca sudah familiar dengan isi dari ketiga Injil lainnya. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan yang keempatnya adalah Yohanes. Nah,
Jadi Yohanes menyajikan perspektif yang sangat berbeda dari ketiga Injil lainnya. Gaya penulisan yang semuanya dia lebih mengutamakan kepada apa yang Yesus lakukan di sana, ya, dengan penekanan yang lebih besar pada makna, ya. Yohanes menggunakan 7 mujizat yang disebutnya tanda atau sign untuk membuktikan bahwa Yesus memang Tuhan yang berinkarnasi, the God-man, Allah manusia. Beberapa ayat yang paling terkenal dalam Alkitab ditemukan di sini. Tidak ada yang lebih terkenal daripada ringkasan satu kalimat dari Injil yang ditemukan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ini mencakup keseluruhan daripada Injil itu dalam satu ayat, Yohanes 3:16. Nah, ringkasan ringkasan secara konteks dari bab 11 ini apa? Setelah menyembuhkan orang yang buta lahir dalam Yohanes 9, Yesus berdebat dengan para pemimpin agama setidaknya 2 kali seperti yang tertulis dalam Yohanes 10. Setelah upaya penangkapan yang gagal lagi dan lagi, Yesus meninggalkan daerah itu dan pergi ke tempat yang tidak hanya dipengaruhi oleh politik Yerusalem. Dalam bab ini, ia kembali untuk membangkitkan seorang teman yang baru saja meninggal, yaitu Lazarus. Jadi dia pergi ke Yerusalem, karena Yerusalem ini tidak banyak dipengaruhi oleh politik di sini. Ya, hal itu mengakibatkan komitmen baru dari para pemimpin agama Yerusalem untuk membunuh Yesus. Saat penyaliban semakin dekat, Yesus akan masuk ke Yerusalem dengan penuh semangat, penuh antusias. Karena saatnya akan tiba, dia akan membayar dosa manusia ini. Ya, seperti yang tertulis nanti di bab 12. Dan kemudian memulai ajaran terakhirnya kepada para murid-muridnya ini. Pasal 11 Injil Yohanes adalah pasal yang sangat penting dalam Injil Yohanes yang berpusat pada kebangkitan Lazarus dari kematian. Berikut ini mari kita pelajari terlebih dahulu uraian dari beberapa elemen kontekstual ini. Ya. Kalau kita melihat latar belakangnya, saya simpulkan dari panjang latar belakangnya. Kalau saya simpulkan seperti begini. Peristiwa terjadi di Betania. Sudah dekat Yerusalem. Tempat tinggal Lazarus, Maria dan Marta. Maria dan Marta ini adalah saudara perempuan daripada Lazarus. Konteksnya juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan antara Yesus dan para pemimpin agama di Yerusalem. Sekarang dia pergi ke Betania yang tidak jauh daripada Yerusalem. Nah, peristiwa utamanya apa di sini? Pasal ini dimulai dengan Lazarus yang jatuh sakit. Dan saudara perempuannya mengirim kabar kepada Yesus. Dia yang kau kasihi, sakit dikatakan. Nah, Yesus menunda kedatangannya. Dan pada saat ia mencapai Betania, Lazarus telah meninggal selama 4 hari. Namun pesan yang disampaikan, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi justru kemuliaan. Jadi waktu Maria Marta menerima kabar itu tidak akan mati, loh kok bisa? Lazarus adik gue sudah mati kok. Bingung. Makanya seandainya engkau ada di sini guru, saudaraku tidak akan mati. Sekarang pun ia akan kubangkitkan. Percayakan kau? Ya pada hari kebangkitan. Kata. Bukan. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Sekalipun mati, engkau akan hidup. Definitinya, keilahiannya, dia beritahu. Ya, Yesus terlihat dalam dialog penting dengan Maria dan Marta, di mana ia menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup. I'm the life and the resurrection. Akulah kebangkitan dan hidup. I'm the resurrection and the life. Ya.
Peristiwa yang terpenting dalam pasal 11 ini adalah kebangkitan Lazarus secara ajaib dari kubur. Melalui perintah Yesus, Lazarus, keluarlah. Lazarus, come forth. Orang sudah mati bisa mendengar suaranya. Ilahi banget. Mujizat ini berfungsi sebagai tanda yang kuat dari kuasa ilahi Yesus dan ia menubuatkan kebangkitannya sendiri. Bayangin, kalau orang sampai saat itu tidak mengerti juga bahwa dia adalah Tuhan, itu keterlaluan sebetulnya. Karena orang lihat, orang mati, dia nggak berdoa, dia memerintahkan untuk keluar. Cuma Allah yang dapat memerintahkan kepada orang mati untuk bangkit. Cuma Allah yang dapat melakukan sesuatu seperti ini. Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Itu perintah. Perintah ini diikuti oleh orang yang sudah mati ini. Jadi kita melihat di sini, ini adalah suatu mujizat yang spektakuler, di mana Yesus menunjukkan jati dirinya secara jelas. I am God. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Didemonstrasikan di sana. Kalau dia katakan I'm the resurrection and the life, akulah kebangkitan dan hidup, tapi Lazarus nggak bangkit, dia palsu. Tapi kan enggak, ini dia katakan dan itu terjadi. Kenapa dia mesti dibenci? Belajar dong. Dari mana ia mendapatkan kuasa ini? Belajar merendahkan diri, bertanya kepada dia, supaya orang itu dapat mengerti, dialah Mesias yang diutus ini. Kebangkitan Lazarus tidak membawa rasa damai, tapi justru memicu reaksi keras dari para pemimpin Yahudi yang mulai merencanakan kematian Yesus. Mereka nggak terima. Ya, makna teologisnya apa? Yohanes 11 menyoroti kuasa Yesus atas kematian dan klaimnya sebagai sumber kehidupan kekal. I am the resurrection and the life. Dia mempunyai power ini. Ya, kepada dirinya sendiri pun dia katakan, aku dapat memberikan rohku dan aku dapat mengambilnya kembali. Jelas dia katakan itu. At will. Atas kehendaknya. Hal ini menggarisbawahi tema kepercayaan dan ketidakpercayaan. Karena orang yang berbeda bereaksi dengan berbagai cara terhadap mujizat tersebut. Ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang ini dan yang itu. Macam-macam. Bab ini juga menyiapkan panggung untuk peristiwa-peristiwa Minggu Suci. Karena kebangkitan Lazarus mengintensifikasikan pertentangan terhadap Yesus. Bangkitnya Lazarus ini menimbulkan kebencian yang lebih dalam lagi kepada Yesus. Yang harusnya mereka mengerti apa yang diucapkannya itu, akulah kebangkitan dan hidup, itu terjadi. Harusnya mereka nggak benci, tapi ini benci. Itu sudah direncanakan dari dalam hati mereka. Ya, Yesus dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan hati manusia itu jahat sejak awal. Ya. Poin kontekstual yang dapat kita pergunakan untuk dipertimbangkan. Ya. Persahabatan dekat yang Yesus miliki dengan Lazarus, Marta dan Maria merupakan latar belakang penting bagi peristiwa tersebut. Aku tidak memanggil engkau lagi hamba, tapi aku memanggil engkau sahabat. Nah, kepada hamba dia tidak menceritakan segalanya, tapi kepada sahabat dia menceritakan segala-galanya. Jadi ada kedekatan antara Yesus dan keluarga ini, antara Yesus dan kita. Ya. Mendekatnya Paskah dan mendekatnya Paskah dan jumlah orang yang berkumpul di dekat Yerusalem menambah gairah publik terhadap mujizat tersebut dan reaksi mereka terhadapnya. Yerusalem dan Betania nggak terlalu jauh kok. Orang mendengar berita ini. Mereka berkumpul di sana untuk melihat, menyaksikan. Intinya, Yohanes 11 adalah bab penting yang menunjukkan otoritas ilahi Yesus dan menggerakkan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penyaliban dan kebangkitannya.
Nah, Yohanes 11 ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Kita baca ya, Yohanes 11 ayat 1. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi Marta ini adik Maria, Lazarus juga adiknya, yang paling kecil. Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha. Lazarus, Marta, dan Maria adalah saudara laki-laki dan dua saudara perempuan yang tampaknya sangat dekat dengan Yesus, ada di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42 maupun Yohanes 11 ayat yang kelima. Dekat hubungan mereka. Bukan hanya Injil Yohanes mengatakan ini, Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 pun menceritakan kisah persahabatan ini. Nah, bagian lain dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa Yesus mengunjungi rumah mereka. Persahabatan, mereka saling kunjung jadinya. Ya. Matius 21 ayat 17 juga berbicara tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal. Ini Maria, saudara Lazarus, Maria adiknya Marta. Ya, yang menuangkan minyak urapan yang mahal harganya ke kaki Yesus dan melap kaki Yesus itu dengan rambut yang panjang ini. Nah, ya, jadi berbicara tentang Maria yang mengurapi Yesus dengan minyak yang mahal, yang menunjukkan bahwa kedua saudara perempuan itu menyebut Yesus sebagai guru mereka. Yohanes 11 ayat 28. Kitab suci tidak secara eksplisit mengatakan seperti apa hubungan antara Yesus dan Lazarus. Meskipun semua catatan menunjukkan bahwa mereka sangat dekat dengan Yesus. Yohanes 11 ayat 3 dan ayat 36. Karena Lazarus dikatakan berada di rumah, dikatakan Lazarus berada di rumah dan tidak disebutkan dalam kejadian lain yang berhubungan dengan Yesus, jelaslah bahwa ia tidak berpergian dengan Yesus. Dia ada di rumah. Dia tidak pergi bersama-sama dengan Yesus. Meskipun memiliki nama yang sama, seperti yang saya katakan tadi, Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus bukanlah orang yang sama dengan Lazarus yang disebutkan dalam perumpamaan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya. Lukas 16 ayat 19-31. Nama sama tapi dua orang berbeda. Setidaknya saudara laki-laki Maria dan Marta tampaknya tidak miskin. Nah, yang itu kan Lazarus yang itu miskin. Karena keluarga ini dapat menjamu Yesus dan para pengikutnya selama perjalanan mereka. Namun masih ada hubungan yang menarik dengan perumpamaan itu. Dalam Injil Lukas, Yesus menunjukkan bahwa ada orang yang begitu rupa mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran sehingga mereka bahkan tidak akan percaya jika seseorang dibangkitkan dari kematian. Lukas 16 27 sampai 31. Abraham bilang yang sama kan? Sekalipun ada orang mati dibangkitkan, kalau mereka nggak percaya, ya mereka tetap nggak percaya. Pada mereka ada kesaksian para nabi, cukup. Nah, Injil Yohanes membuktikan kebenaran ini. Karena musuh-musuh Yesus akan bereaksi terhadap kebangkitan Lazarus dengan berusaha membunuh keduanya, Lazarus dan Yesus. Mereka bukan cariin Yesus saja, tapi juga Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 merujuk pada salah satu mujizat yang paling penting dalam Injil Yohanes, yaitu kebangkitan Lazarus dari kematian. Nah, berikut ini kita akan mempelajari elemen-elemen penting dari ayat ini dan bagaimana mengerti interpretasinya. Ya, dari Yohanes 11 ayat yang pertama ini. Diawali dengan apa? Lazarus sakit keras. Nah, ayat ini memperkenalkan Lazarus sebagai seorang pria dari Betania, saudara laki-laki dari Marta dan Maria. Ya, ayat ini menetapkan konteks cerita, yaitu tentang kelemahan dan kerentanan manusia. Mati. Ini tentang fragility, tentang kerentanan dan kelemahan manusia. Ayat ini menyoroti bahwa Lazarus berasal dari desa Betania. Maria dan Marta adalah saudara perempuannya.
yang menunjukkan hubungan dekat antara keluarga ini dan Yesus. Ya. Bagaimana hubungan dengan Yesus ini? Apa yang dikatakan Yohanes 11 yang pertama ini? Fakta bahwa Lazarus, Marta dan Maria dikenal oleh Yesus sangat penting untuk kita ketahui. Ini menandakan hubungan pribadi yang menjadi penting dalam memahami tindakan-tindakan Yesus selanjutnya. Sekalipun ia Tuhan yang menjadi manusia, dia peduli kepada manusia. Dia juga membangun persahabatan. Bukan hanya kepada ke-12 para rasulnya, tapi juga kepada anggota keluarga lain-lain. Mereka menjadi sahabat Yesus. Ya. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang dikasihi oleh Yesus. Tertera itu di dalam Alkitab. Latar belakangnya seperti apa? Ayat ini adalah awal dari sebuah narasi yang mengeksplorasi tema-tema tentang iman, kematian, kebangkitan, dan kemuliaan Allah. Yesus ngetes kan, tanya dengan Marta dan Maria kan, melihat iman mereka. Lazarus dibangkitkan untuk menyatakan kemuliaan Allah. Ada orang mati dibangkitkan dari kematian dan sebagainya. Ini kalau kita lihat konteks cerita ini menyingkapkan semua tentang hal ini. Nah, kisah ini juga menjadi latar belakang meningkatnya kebencian para pemimpin agama terhadap Yesus dan rencana mereka untuk membunuhnya. Kita lihat bagaimana pengertian penafsirannya ini. Kita secara jelas melihat dua sisi yang berbeda, yaitu sisi kemanusiaan yang fragile, yang rentan, ya, dan sisi kekuatan ilahi. Kisah Lazarus menekankan realitas penderitaan manusia yang berujung pada kematian. Namun, kisah ini juga memperlihatkan kekuatan ilahi Yesus untuk mengatasi kematian. Ada dua sisi. Kerentanan daripada manusia, sakit, mati, dan yang kemudian adalah kuasa ilahi yang dimiliki oleh Yesus. Nah, kemudian kebangkitan ini melihatkan kemuliaan Allah. Maka Yesus katakan tidak membawa kematian, tapi membawa kemuliaan Allah. Peristiwa yang terungkap dalam Yohanes pasal 11 dimaksudkan untuk mengungkapkan kemuliaan Allah. Penyakit Lazarus dan kebangkitannya selanjutnya menjadi demonstrasi kekuatan dan otoritas Yesus. Kerentanan manusia dan kuasa ilahi ditunjukkan dalam empati yang dalam melalui tangisan Yesus dan kehadirannya di depan kuburan. Ya. Jadi mereka percaya, beriman, saudara mereka bangkit. Nah, iman dan kepercayaannya seperti ini. Narasi ini mengajak para pembaca kita sekalian untuk apa? Untuk mempertimbangkan iman daripada para saudara ini, Maria dan Marta. Ya, kita juga harus mempertimbangkan iman kita pada waktu kita membaca Alkitab ini. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus sebagai kebangkitan dan hidup ini. Kita beriman bahwa suatu saat nanti pun jika kita mati sebelum Tuhan datang, pada saat kedatangannya kita akan dibangkitkan. Kalau kita masih hidup, kita akan terangkat ke awan-awan. Kita lihat bagaimana gambaran selanjutnya. Kebangkitan Lazarus merupakan bayangan kebangkitan Yesus sendiri yang merupakan peristiwa utama daripada iman Kristen. Ya. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus juga akan membangkitkan kita. Ini tertulis dalam Alkitab kan? Nah, kebangkitan Lazarus itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian adalah tanda. Dalam Injil Yohanes, Yesus melakukan 7 tanda. 7 signs. Kebangkitan Lazarus ini merupakan tanda yang ketujuh. The seventh sign. Ya, mukjizat yang ketujuh. Dan merupakan tanda yang terbesar. Mukjizat yang terbesar. Tanda-tanda ini dimaksudkan untuk menunjukkan siapa Yesus agar dapat membuat orang melalui pekerjaannya ini, melalui mujizat ini, percaya kepadanya bahwa ia adalah Mesias, Allah dalam wujud daging, the God man, Allah manusia.
Nah, intinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes 11 ayat 1 bukan sekedar pernyataan fakta, tetapi pintu gerbang menuju eksplorasi mendalam akan kebenaran teologis. Amin. Waktu kita sudah selesai 45 menit. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih firman-Mu telah kami bahas, dan biarlah Roh Kudus terus berdengung dalam hati kami, membuat kami lebih lagi mengerti, sehingga kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi dapat menjadi pelaku firman-Mu yang aktif. Yang saat kami aplikasikan, kami lakukan memerdekakan kami. Untuk itulah Kristus mati di kayu salib untuk memerdekakan kami daripada hukum Taurat. Sehingga kami tidak lagi budak daripada hukum Taurat, tapi kami merdeka di dalam Roh Allah ini. Once the Son set free, we are free indeed. Satu kali anak Allah ini memerdekakan kami selamanya merdeka. Terima kasih Bapa. Kami permuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin dan amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Kita melanjutkan dalam ayat yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.